Dua arah yang dicintai. Ketika seorang manusia mulia tiba di Makkah, ia sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bahkan sampai selepas hijrahnya dari negeri itu, ia pun masih menghadapkan wajahnya dalam sholat ke arah itu lebih dari 10 bulan. Namun, beliau terus-menerus memohon dan berharap agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini menunjukkan kerinduan yang teramat dalam, juga kecintaannya yang tak kalah besar kepada rumah Allah Ka'bah. Ia sangat mencintai kedua arah tempat paling mulia di muka bumi itu. Sungguh kepunyaan Allah lah timur dan barat serta bumi seluruhnya. Tiada tempat yang Allah cintai melebihi rumah-rumahnya. Di tempat-tempat itu manusia khusyuk dalam munajat dan mengingat Allah. Rumah-rumah Allah bernama masjid. Masjid yang paling utama adalah masjid yang Allah tetapkan kemuliaannya sejak pertama kali pembangunannya. Masjid yang memiliki keutamaan yang berlipat-lipat dibandingkan masjid-masjid di muka bumi lainnya. Pada suatu hari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi ibu dari Bashar bin Barra bin Ma'rur dari Bani Salimah. Lalu Ummu Bashar pun menjamu beliau. Kemudian tibalah waktu sholat zuhur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sholat bersama para sahabat di masjid. Setelah mengerjakan sholat 2 rakaat, turunlah Jibril mengisyaratkan untuk sholat menghadap ke Baitullah, dan Jibril pun sholat menghadap ke sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutar posisinya menghadap Ka'bah. Bertukarlah posisi wanita pada kaum lelaki dan posisi kaum laki-laki pada posisi wanita. Oleh karena itu, masjid itu dinamai dengan Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Kemudian keluarlah Aibad bin Bashar. Ia juga termasuk dalam jamaah sholat tersebut. Ia melewati Bani Harithah dari kaum Ansor yang sedang rukuk melaksanakan sholat asar. Aibad bin Bashar pun berkata, "Aku bersumpah demi Allah bahwa aku telah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitullah." Kemudian mereka pun memutar arah kiblat mereka. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, "Seseorang datang kepada kami ketika kami sholat pada Bani Abdul Ashhal. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu imam kami pun berputar ke Ka'bah dan kami pun mengikutinya." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada saat orang-orang berada di Quba kala sholat subuh, lalu datanglah seseorang kepada mereka. Dia berkata, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian mereka pun menghadap kepadanya. Padahal sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam kemudian berputar ke arah Ka'bah. Dari Barra' radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal mula tiba di Madinah. Kakek dan pamannya juga dari golongan Ansor. Bahwasanya mereka pada kesempatan itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mendambakan untuk menjadikan kiblatnya adalah Ka'bah. Adapun sholat yang pertama kali dilakukan beliau dengan menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Saat itu beliau sholat dengan para sahabatnya. Kemudian keluarlah salah seorang yang ikut dalam jamaah tersebut dan melewati suatu kaum yang sedang rukuk sholat di masjid. Lalu ia berkata, "Aku bersaksi demi Allah, aku telah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Ka'bah." Mereka pun mengalihkan arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah. Sementara kaum Yahudi dan Ahlul Kitab sangat menginginkan sekiranya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika kaum muslimin menghadap ke Baitullah Ka'bah, mereka pun mengingkarinya. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada,
pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 148. من غزة علمت إبائي والعزة في القدس ردائي